استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سوى الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين من أولياء والشهداء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح أبي شرف الدين أبي زكريا يحيى الشرف النووي رحمه الله أن الله تغشون بالرحمة والمغفرة ويولي ذهب الجنة وينفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Babus Salam Layaran yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya sampai detik ini kita masih menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat panjang umur, nikmat menikmati cahaya listrik, air mengalir, alhamdulillah. Nikmat kemerdekaan, nikmat ketenangan dalam beribadah itu sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah curahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hitung, kita kalkulasi nikmat-nikmat Allah itu, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang sudah kita pakai, yang sudah kita terima, yang sudah kita gunakan dari dulu, sekarang, dan akan masih banyak lagi nikmat yang akan datang yang dicurahkan kepada kita semua. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, hati kita tambah mencintai Allah. Dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita, menyayangi kita. Kita tidak bisa mencintai Allah, kita tidak mungkin untuk menyayangi Allah kalau Allah Subhanahu wa taala dulu tidak memulai untuk mencintai kita. Apabila hamba itu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka otomatis hamba itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah, azka salatin
وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله. Mudah-mudahan ungkapan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat yang sudah kita miliki akan tetap pada kita. Dan orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmat-nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berkat pengorbanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga agama Islam ini sampai ke tempat kita, agama Islam masuk ke dalam hati-hati kita. Oleh karena itu, mari kita mendoakan kepada Rasulullah, mari kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan caranya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita seberataan dan sanak famili kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mengakui, kita menyadari bahwasanya kita ini seberataan banyak berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seberataan, kita semuanya sering sekali menzalimi diri kita sendiri. Kita berbuat dosa itu berarti kita sudah menzalimi, menyakiti diri kita sendiri. Sering kita berbuat zalim kepada diri sendiri, sering kita berbuat zalim kepada Rasulullah, sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, banyak sekali maksiat-maksiat yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita balas dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Astaghfirullah Rabbal Baraya, artinya ya Allah, wahai Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal Baraya, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, minal khataya, dari segala macam dosa-dosaku. Itu artinya minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Karena kita sadar kita banyak sekali mengalami kesulitan hidup, banyak sekali mengalami permasalahan hidup, kesulitan rezeki. Itu akibat dari apa? Akibat daripada dosa-dosa kita. Kenapa kita sulit rezeki? Itu akibat dosa-dosa kita. Kenapa ada masalah demi masalah datang kepada kita? Itu akibat dosa-dosa kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diterima oleh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Orang yang beristighfar itu banyak sekali mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beristighfar, bertaubat kepada Allah, banyak mendapatkan sesuatu yang tidak dia duga, rezeki yang zahir, rezeki yang batin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa kita amalkan istighfar, salawat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kita beriktikaf sampai jam 6.19 waktu isyraq. Jadi barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan sampai waktu isyraq itu mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beriktikaf sampai jam 6.19 menit, itu dihadiahi oleh Allah pahala haji dan umrah yang sempurna. Oleh karena itu penting kita mengetahui niat-niat kita itu. Silahkan yang sudah mendapatkan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ibadah kita itu yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting amal kita itu dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal kita itu 2 rakaat sunat subuh, tapi diterima oleh Allah, itu menjadi banyak pahalanya, menjadi besar nilainya. Walaupun 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Salat subuh 2 rakaat sunat subuh, tapi diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya apapun amalan kita, apapun ibadah kita, walaupun sedikit, tapi itu sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan aturan syarak, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah ibadah kita itu lebih baik daripada banyak kita beribadah tapi tidak ada nilainya. Karena kita sholat banyak, tahajudnya beberapa rakaat, duhanya kita gawi, tapi ada bermutu ibadah kita tidak bernilai, ibadah kita artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sedikit ibadah kita itu. Jadi walaupun ibadah sedikit, kita perhatikan caranya ibadah kita itu, syarat dan rukunnya kita tunaikan, kita tepati, dan insya Allah kalau diterima ibadah kita itu nilainya menjadi banyak. Sebagaimana contohnya kita membaca tahlil la ilaha
illallah, satu kali. Tapi dengan kita menghayati la ilaha illallah itu, dengan kita amalkan la ilaha illallah satu kali, itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak sedikitnya, bukan, apalagi diterima banyak lagi, itu lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama kembali mengkoreksi, mengevaluasi tentang ibadah salat kita. Kita evaluasi lagi, kita teliti lagi ibadah salat kita. Kalau ada yang baik, terus kita tingkatkan. Kalau ada yang kurang baik, mari kita perbaiki bersama-sama ibadah salat kita untuk mendapatkan ibadah salat yang khusyuk. Pelajaran kita pada minggu kemarin sudah sampai tentang syarat sah ibadah salat. Pengertian salat sudah A, kemudian B, syarat wajib salat sudah. Jadi syarat wajib salat Islam, baligh dan berakal. Apabila sudah Islam, kemudian baligh dan berakal, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang C, syarat sah ibadah salat. Syarat sah ibadah salat artinya salat tidak sah dilaksanakan jika tidak memenuhi salah satu syarat. Syaratnya sah itu ada 5. Yang pertama, masuk waktu salat dengan yakin atau perkiraan dengan ijtihad. Jadi salat itu harus yakin dulu waktunya, baru kita azan. Ini bagi yang muazin. Orang yang azan itu harus yakin dulu masuk waktu salat, baru dia mengumandangkan suara azan. Dia dikhawatirkan ibu-ibu yang di rumah begitu mendengar di masjid azan, langsung dia buka puasa umpamanya maghrib, berarti dia sudah selesai ibadah puasanya, dia membatalkan puasanya sudah. Dikira sudah sampai, nah, pas sekalinya salat waktunya belum sampai, nah itu membahayakan ibadah orang lain. Jadi bagi yang muazin, bagi masjid harus jelas dulu waktunya, masuk waktu baru mengumandangkan azan. Karena salat di luar waktu atau buka puasa di luar waktunya, maka itu tidak sah. Yang pertama, wajib masuk waktu. Caranya dengan, kalau kita di musafir umpamanya, tadi hutan, tadi gunung, jam kada membawa, HP kada di bawah, kita patokan kita sinar matahari. Kemudian yang kedua diberitahu oleh orang lain. Atau yang ketiga, jam tangan atau jam HP yang ditetapkan sudah teruji jam itu. Umpamanya jam kita sesuaikan dengan jam radio RRI Samarinda atau TVRI atau Tepian TV, kita cocokkan sudah, itu sudah teruji, sudah jamnya bisa dipakai. Itu yang kedua, masuk waktu. Yang pertama masuk waktu. Yang kedua, syarat sah itu menghadap kiblat Ka'bah. Wajib menghadap kiblat bagi kita, bagi yang mampu, bagi yang aman. Cara menghadap kiblat sesuai tempat yang orang yang salat. Jika berada di Masjidil Haram, kita ini berada di Masjidil Haram, kita umrah ke Mekah. Nah, itu wajib menghadap Ka'bahnya kita hadapi, bujur Ka'bahnya kita hadapi. Nah, yang kedua, jika berada di luar Masjidil Haram, maka kita jika berada di luar Masjidil Haram, Ka'bah, maka wajib menghadap arah kiblat, yaitu Masjidil Haram. Umpamanya kita berada di waktu kita umrah, umpamanya kita sudah keluar dari Masjidil Haram, keluar sudah menghadap pas waktu salat,
atau kita di gedung, di hotel, nah kita menghadap kepada arah Masjidil Haram. Kemudian kalau kita berada di yang ketiga, berada di luar kota Mekah, kita berada di Madinah kah, kita berada di Indonesia kah, nah arah kiblat kita itu ke kota Mekahnya. Jadi ada kota Mekah, ada Masjidil Haram, lebih kecil lagi ada Ka'bah. Bagi orang yang berada di Indonesia cukup menghadap kota Mekahnya. Kota Mekahnya kan agak luas. Kemudian bagi orang yang berada di luar Ka'bah itu menghadap Masjidil Haram. Bagi orang yang berada di posisinya pas di intinya di Masjidil Haramnya, wajib dia menghadap Ka'bah itu. Nah, selanjutnya boleh ibadah salat itu tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, sedang dalam keadaan takut seperti sedang perang. Nah, bagi yang negara-negara yang perang itu boleh salatnya tidak menghadap kiblat karena keadaannya genting, keadaannya darurat. Yang kedua, sedang di atas kendaraan atau pesawat atau kapal atau mobil atau di atas hewan tunggangan, namun hendaknya mengusahakan untuk melakukan takbiratul ihram menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang umpama kita ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita di pesawat atau di kapal feri. Nah, kita waktu takbiratul ihram pastikan dulu kiblatnya di mana. Baru kita Allahu Akbar, takbiratul ihram menghadap kiblat, sudah dada kita yang menghadap kiblat. Nah, setelah itu kapalnya berpaling ke sana kah, kapalnya memutar ke sana kah, tetap aja kita tidak usah lagi ikuti yang biarkan aja sampai selesai. Itu karena keadaan darurat. Ini pernah terjadi. Itu dalilnya dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud min hadisin Anas, karena idza safara, Nabi itu apabila musafir, fa arada ayatatawwa, apabila Nabi ingin salat sunat, istaqbala binaqatihi al-qiblati, beliau menghadapkan kendaraan itu ke arah kiblat. Fakabbara, bertakbir Nabi, summa shalla haitsu kana wajha rikabihi. Kemudian Nabi terus salat mengikuti arah kendaraan itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadisnya riwayat Anas, hadisnya hadis, derajatnya hadis ini hasan, riwayatnya hadis hasan. Kemudian apabila sedang sholat, maka segera berpaling ke arah yang benar. Apabila kita sholat di pom bensin namanya, atau sholat kita di atas kapal feri pom bensin namanya, pas kita sholat di pom bensin, kita sudah cari arah kiblat, mananya arah kiblat. Oh, kira-kira arah kiblat ke sana. Jadi kita takbiratul ihramnya salat zuhur, Allahu Akbar. Begitu sudah takbir, kita ada di arah panah kiblat itu ke sana. Nah, kita cepat tuh beralih itu. Nah, tahu arah kiblat ke sana. Karena ini terjadi pernah zaman Rasulullah SAW. Jadi zaman Nabi itu di Masjid Quba terjadi. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, itu begitu sembahyang, Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain ini yang Masjid Quba waktu itu menghadap Baitul Maqdis, Palestina arahnya. Jadi takbir kan, sudah sembahyang subuh para sahabat ini tiba-tiba datang dari Mekah utusan, wahai para sahabat, Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah bahwasanya arah kiblat diarahkan ke Masjidil Haram, Baitul Maqdis di sana. Datang perintah dari utusan dari Rasulullah dari Mekah nih, wahai para mendatangi jemaah yang ada di Masjid Quba. Antara Mekah dengan Quba itu kan ada jauh itu
Kalau naik motor ya dari sini ke mana lah? Ada jauh lah. Ada utusan datang. Rasulullah tadi malam ada ayat turun bahwasanya arah kiblat diarahkan ke Masjidil Haram. Otomatis para sahabat dalam waktu salat di dalam masjid berbalik ke Masjidil Haram ke sana, jadi terputar karena. Jadi itu terjadi dalam satu salat dua arah kiblat dan salatnya sah. Nah itu dalilnya dalam Al-Qur'an untuk kita mengarahkan kiblat itu. Terjadi zaman Rasulullah SAW. Hadisnya kita bacakan. An Abdullah bin Umar qala bainan nas bi Quba'in fi salati subhi id ja'ahum atin faqala inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi al-lailata al-Qur'anun wa qad umira ayastaqbilal ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru ilal ka'bati. Hadisnya daripada hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar adalah manusia salat subuh di Masjid Quba. Kemudian datang seseorang menghabarkan bahwasanya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah pada malam tadi untuk menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka kami, ujar Abdullah bin Umar, langsung menghadapkan wajah kami ke Ka'bah. Sebelumnya kami menghadap ke Syam, Baitul Maqdis. Nah itu dalilnya. Jadi sudah waktu para sahabat ini menghadap Baitul Maqdis, perintah Allah menghadap Ka'bah, aslinya berbalik mereka itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, apabila arah kiblat itu sudah diketahui, sudah selesai kita sholat, kita sudah salam nih, arah kiblat kita ke sana. Sebelum ini kan kita sudah cari-cari tadi. Sebelum sholat kita sudah mencari mana arah kiblat. Oh yakin arahnya di sini, sudah sholat arah kiblat. Kemudian sudah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba pas kita ada arah kiblat ke sana sekalinya. Oh sudah selesai salam kita ini. Nah itu sah salatnya. Karena sudah kita cari dari awal tadi, sudah kita usahakan mana arah kiblat sudah. Kalau usah diulang salatnya artinya, kalau usah diulang tetap aja sudah sah atau salatnya sudah. Nah sudah selesai salatnya dah. Jadi jangan bingung kita, sudah selesai itu sudah sah sudah. Kemudian selanjutnya syarat sah salat itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak sah salat itu tanpa suci dari hadas kecil dan hadas besar, meskipun karena lupa. Dalilnya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Itu dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini tidak ada menyebutkan membasuh telinga, tidak ada. Yang ada cuma
Wamsahu, menyapu kepala, itu aja langsung ke kaki. Nah, kepala langsung ke kaki. Nah, tidak ada menyapu telinga. Itu tambahan daripada sunnah Rasulullah SAW. Menyapu telinga itu sunnah. Jadi telinga ini kada wajib hukumnya. Kalau kita wudhu ketinggalan telinga itu sah saja, karena dalil Al-Qur'annya cuma kepala, kaki. Jadi yang dikatakan telinga itu wajib, itu sunnah. Kalau kita membasuh telinga itu sunnah. Jadi pertama muka, batas muka itu antara tempat tumbuh rambut ini muka. Di atas ini tempat tumbuh rambut yang biasanya orang tuh. Cuma kalau orangnya rambutnya ke dada bang, itu yang sewajarnya ambil kalau saya sampai sini yang rambutnya sini tubuhnya. Kalau saya di sini membasuhnya nggak usah. Biasanya kan di sini tempat tumbuh rambut yang biasanya di sini ke atasnya. Kemudian wajah itu bawahnya sampai mana? Sampai sini kah? Naik. Batas wajahnya sampai sini aja, ujung dagu ini. Nah, itu wajib tuh dibasuh dari sini terus sampai sini. Atas, bawah. Kemudian sisinya dari sini, telinga sini sampai sini. Yang ada ini nah, itu wajib batas wajah yang dinamakan wajah. Makanya ibu-ibu itu kan bermukana, pakai mukana itu harusnya menutup wajah. Kalau ini leher, sudah ini leher, aurat ini. Jadi bagi ibu-ibu yang salatnya itu pakai mukananya di bawah dagu, berarti kelihatan auratnya. Ini aurat termasuk bagi ibu-ibu. Leher ini leher namanya. Wajah itu sampai sini aja. Wajah. Nah, wajah. Itu yang dibasuh. Kalau tangan dari sini sampai siku sini tangan. Itu batas wajibnya. Dan sunnah kita gurah itu menambahi sedikit. Nah, 1/4 dari sini kan membasuh itu supaya yakin kita. Itu ada nilai pahalanya juga, kita melebihi sedikit basuhan kita lebihi supaya yakin, dan ini ada nilai pahalanya di sisi Allah. Karena kemudian kepala itu bebas kita membasuhnya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kepala itu dibasuh. Kemudian telinga sunnah hukumnya, telinga sunnah. Kemudian kaki sampai mata kaki sini. Kadang-kadang anak-anak tuh buka keran, anak-anak tuh ya. Itu sudah masuk ke masjid dah. Itu kada sah itu bagi anak-anak tuh. Harus disunatkan pakai kelingking ini. Selain besar. Jadi bagi anak-anak sekalian, basuh kaki itu kada boleh sekedar disiram-siram gitu, kada boleh, harus disapu, diratakan airnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini penting karena kebanyakan azab kubur itu ajar Nabi daripada kencingnya tidak beres, kencingnya tidak tuntas. Oleh karena itu masalah kencingnya harus betul-betul diperhatikan. Cara kita kencing itu mari kita di WC kan. Yang sunnah itu kencing itu kaki ini di sini ini. Nah, sunnahnya itu gitu. Nah, ini kencing kita sunnahnya. Karena ini menekan di sini, nanti keluar habis anunya. Dan setelah itu disunnahkan kita berdehem. Habis kencing, selesai kencing kan, sunat kita berdehem. Berdehemnya itu di perut,
Nya dehem itu ada dua, ada di tenggorokan, ada di perut. Kalau di tenggorokan itu di sini tenggorokan. Kalau dihamnya di bawah sedikit, nah kan di perut itu 3 kali, sunnah 3 kali. Habis kencing selesai, disunahkan kita dalam kitab itu berdehem. Dehemnya itu di sini, hanya getarannya di sini, bukan getaran di sini. Getaran di sini. Nah, kalau masuk ke dalam sedikit, supaya air kencing yang masih ada di sini kan keluar, dan disunatkan lagi kita urut sedikit gini, nah, keluarkan namanya. Karena masih kayak itu kan sudutan itu masih ada air kencing itu ditahan di sini. Nah, ada tuntas. Nanti pas kita berdiri keluar lagi dia karena badan kita tidak sah, kita itu kena najis nanti. Jadi harus selesaikan dulu berdehem, otomatis dia keluar keluar karena kita urut ini secara kencing. Penting itu karena banyak orang yang tidak sah salatnya gara-gara syaratnya tidak sah. Jadi tidak sah salat tanpa suci dari hadas kecil dan hadas besar, meskipun karena lupa. Ala tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min bululin. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya tidak diterima salat apapun tanpa suci dan tidak diterima sedekah apapun dari hasil mencuri. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak diterima salat apapun, salat duha kah, istikharah kah, salat wajib kah, tanpa didahului dengan bersuci dahulu. Dan tidak sah salat tanpa suci walaupun dia lupa. Pemain orangnya sudah kan takbir dan Allahu Akbar aja. Sudah baca Fatihah, sudah baca ayat sudah. Pas keingatan, aku tadi belum berwudu, nah itu wajib membatalkan salatnya. Wajib membatalkan salatnya. Pokoknya sudah salam, baru ingat aku tadi belum ganti celana pun najis. Nah wajib tuh. Nah, kalau walaupun lupa waktu ngerjakannya kan lupa, kalau boleh diteruskan itu. Kalau lupa, walaupun lupa tidak boleh diteruskan, wajib dibatalkan karena tidak sah. Berbeda dengan puasa. Puasa kan bulan puasa. Kalau puasa itu kita puasa pas bangun tidur minum kita puasa, lupa batal lah, ada batal puasa. Namanya kita minum atau makan puasa itu karena lupa, itu tidak batal puasanya. Kalau ibadah sholat walaupun lupa tidak berwudu itu batal sholatnya. Cuma pertanyaannya lagi puasa, pokoknya puasa kan kita nih makan 2 piring, minum 1 gelas, itu batal lah. Pokoknya lupa aja, makan 2 piring tetap batal. Ada mungkin lupa 2 piring. Kalau sudah 2 piring itu ada mungkin lupanya. Kalau 1 teguk masih atau 1 suap masih ada. Mungkin lah lupa. Kalau sudah 2 piring, 1 gelas teh es, pada mungkinnya lupa. Tetap batal itu walaupun dia puasa. Nah itu perbedaannya di situ. Cuma hukum aslinya kalau dia lupa orang puasa kada batal. Cuma kalau 2 piring itu kada lupa lagi, itu sengaja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jam 6 sudah 19 sudah istok ya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita senantiasa memperbaiki ibadah salat kita ini. Walaupun kita sudah belajar, kita ulangi terus, kita perbaiki terus. Mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.